Halo penonton sekalian, gue di sini akan sedikit membahas tentang kasus PT Matahari Department Store Tbk yang ingin menutup beberapa gerainya di tahun 2024. Oke, sebelumnya perkenalkan gue Askar Habilillah dan gue anak bisnis digital di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi, PT Matahari Department Store Tbk atau biasa dipanggil LPPF tercatat melakukan penutupan gerai sejumlah 13 gerai pada periode Januari hingga September 2024. Bersama dengan penutupan gerai ini, jumlah karyawan LPPF juga berkurang menjadi 8.335 karyawan di akhir September 2024 dari yang sebelumnya 9.092 karyawan di akhir Desember 2023. Akan tetapi, hingga akhir September 2024, LPPF mencetak pendapatan sebesar 4,91 triliun yang turun dari periode tahun lalu sebesar 4,98 triliun. Adapun laba bersihnya juga tergerus 1,31% menjadi 622,2 miliar sampai akhir September 2024 dari yang sebelumnya sebesar 630,5 miliar. Jadi, apa sih yang terjadi pada PT Matahari Department Store Tbk? Oke, dilansir dari beberapa sumber, PT Matahari Department Store Tbk atau biasa dikenal dengan LPPF menutup 13 gerai pada tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan portofolio bisnis yang sehat. Tetapi, menurut saya, ini merupakan satu langkah yang kurang tepat jika perusahaan ingin menutup beberapa gerai tanpa mempertimbangkan satu dan lain hal. Karena hasil laporan keuangan hingga akhir September 2024 cukup stabil. LPPF mencetak pendapatan sebesar 4,98 triliun pada tahun lalu dan sebesar 4,91 triliun pada tahun ini. Ini merupakan angka yang cukup sedikit. Adapun laba bersihnya juga turun sekitar 1,31%, yang semula 630,5 miliar menjadi 622,2 miliar rupiah. Benar sih, dari segi pendapatan dan laba turun sekitar 1 hingga 2%. Tetapi dari segi manajemen dan SDM, LPPF telah memutus hubungan kerja atau dengan kata lain mem-PHK karyawannya sebanyak 757 orang karyawan. Kesimpulan, LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk seharusnya lebih mempertimbangkan lagi alasan mengapa ia tutup beberapa gerai Matahari di Indonesia. Alasan lain yang dipertimbangkan yaitu para pekerja yang terkena PHK dan laba yang turun walaupun hanya sedikit. Dan untuk saran, PT Matahari Department Store Tbk seharusnya tidak cepat mengambil keputusan untuk menutup beberapa gerai Matahari di Indonesia. Karena ada beberapa solusi untuk menaikkan laba dan keuntungan yang tidak harus mengorbankan para karyawan yang terkena PHK. Seperti memperluas jangkauan penjualan dengan membuka official store di beberapa e-commerce ternama atau dengan membuka website Matahari agar para konsumen lebih mudah dalam berbelanja. Tidak hanya itu, LPPF juga bisa mengganti strategi penjualan dengan mengikuti pasar atau mengikuti tren fashion pada 2025 yang akan mendatang agar tidak ketinggalan zaman. Dengan begitu, PT Matahari Store Tbk tidak perlu mem-PHK massal para karyawannya dan dengan begitu juga solusi untuk meningkatkan keuntungan penjualan bisa lebih efektif. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya Askar Habilillah pamit undur diri.